Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ukhti fillah rahimakumullah, pada kesempatan sore kali ini kembali Allah pertemukan kita setelah mungkin pekan kemarin selang-seling ya, seperti biasa dengan Bu Ina, dengan Bu Ana. Kemudian pekan sebelumnya dengan Mbak belum bisa bertatap muka seperti ini ya, via Zoom, walaupun tidak langsung. Walaupun hambatannya adalah jaringannya kadang bagus, kadang enggak gitu ya. Jadi kadang kalau jaringannya lagi agak lola, suara Mbak Ambar siapa? Suara Mbak Mira kayak tadi, yang pertama nggak kedengeran, tengah kedengeran, terus nanti ujungnya nggak kedengeran. Tapi mudah-mudahan ini selama Mbak menyampaikan tidak ada masalah jaringan ya, insya Allah. Alhamdulillah tadi sedikit bisa bertanya kabar dengan ukhti fillah semua, walaupun ini kalau dari layar berasa deket banget deh. 5 cm gitu ya, nggak 5 cm gitu ya, bisa megang, tapi kan jauh gitu ya, Masya Allah. Yang belum ditanya tuh Kak Salsa sehat ya kabarnya Kak? Sehat ya. Di Ashifa sana dipulangkan juga Kak santrinya? Oh enggak, ini tapi Kak Salsa bisa pulang dulu berarti ya Kak? Oh iya, berarti ini ya dikasih kebebasan kayak gitu ya Kak, bisa daring atau langsung di sana. Karena memang Masya Allah ya Fillah, kebetulan pekan kemarin terutama di kampung halaman Mbak sempat heboh. Di sana kan ada pondok pesantren Husnul Khotimah. Intinya sampai detik ini tuh kasus positifnya tuh udah capai 400 orang. Mohon doanya ya, Utifillah itu sempat viral, cuma yang bikin viralnya tuh sebetulnya pernyataan ketua DPRD-nya. Mungkin karena punya muatan politis atau apa, tapi luar biasa ternyata ya mungkin di balik musibah ada hikmah lain, banyak sekali dukungan ya. Dukungannya tuh tidak hanya dari alumni, tapi ternyata masyarakat sekitar, bahkan wali-wali santri yang masih anaknya di sana ataupun yang sudah alumni menyatakan dukungan terhadap Husnul Khotimah gitu ya. Masya Allah, ini sebuah alarm buat kita ya Ukhtifillah, ternyata pandemi corona sebetulnya ya memang belum berakhir gitu ya. Dan banyak para ahli yang mengatakan nggak tahu ya sampai kapan gitu Ukhtifillah, bisa jadi mungkin 2021 pun entah akhir Desember 2021 masih atau enggak. Yang pasti kurva dari corona ini kan belum sampai pada puncaknya kan di Indonesia. Kalau nanti berlaku herd immunity yang udah pada dengar ya terkait dengan herd immunity, jadi membiarkan komunitas di negara kita membentuk sistem imunnya sendiri, sehingga yang punya imun bagus ya dia tetap sehat, tetap bisa bertahan. Tapi yang imunnya kurang bagus yaitu siap-siap innalillah gitu ya. Tapi nauzubillah itu mudah-mudahan nggak terjadi ya Ukhtifillah, karena kalau itu terjadi kebayang berapa banyak korban meninggal yang akan terjadi di negara kita. Makanya satu hal yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini kekuatan doa ya Ukhtifillah, termasuk ikhtiar kita untuk tidak meremehkan masker harus selalu dipakai kemana-mana, cuci tangan juga gitu ya. Karena kadang kita ngerasa sehat, kadang mungkin di sekeliling kita ada mungkin di sebagian Ukhtifillah yang nggak merasakan sekelilingnya belum ada yang terkena corona, tapi mungkin sebagian dari Ukhtifillah juga ada gitu yang tetangga samping rumahnya, atau mungkin kalau di WKD pernah kejadian sih ya, tapi alhamdulillah semuanya negatif gitu ya, hanya beberapa orang ternyata memang ada gitu ya. Kita sama-sama berdoa sama Allah. Apalagi anak-anak sekolah gitu ya, nggak tahu nih kalau Kak Salsa mungkin ada pilihan ya, bisa daring bisa offline. Yang SD ini kayak Nahwa, Hasna, kemudian Emin ya mungkin yang juga homeschooling, ini nggak tahu bakalan sampai kapan gitu ya. Bisa jadi jangan-jangan nanti naik kelas 3, naik ke kelas berikutnya pun
apa Uhtifilah online juga ya. Kalau kayak gitu malah seneng ya, nggak harus ada ulangan, nggak harus ada apa gitu, Masya Allah. Baik Uhtifilah, pada kesempatan sore ini Mbak ingin menyampaikan sebuah, bukan materi ya, mungkin sebuah sharing yang mudah-mudahan bisa mengingatkan diri Mbak pribadi dan kita semua. Sering mungkin Uhtifilah dalam keseharian itu, bukan dalam keseharian gitu ya, dalam perjalanan hidup kita, di detik-detik tertentu atau mungkin di waktu-waktu tertentu diuji dengan ujian yang luar biasa gitu ya. Contoh mungkin Mbak Ria dalam 1 tahun, taruh jangan 1 tahun lah, 2 tahun terakhir tuh kayaknya kok alhamdulillah hidup saya lancar-lancar aja gitu ya. Targetnya apa, kalaupun molor mungkin cuma sedikit, yang lainnya alhamdulillah hampir semuanya tercapai. Tapi ternyata jeret gitu ya, Allah kasih skenario lain. Setelah masuk tahun ini ujian datang gitu ya, ujian datang bertubi-tubi, mulai dari entah itu masalah keluarga, masalah diuji dengan anak, masalah diuji dengan orang tua atau mertua, atau bahkan mungkin macam-macam gitu ya. Ada yang diuji dengan masalah pekerjaan gitu ya. Kadang kan kita berpikir ya Allah kok ujian yang menimpaku berat banget gitu, Uhtifilah. Itu kasus yang pertama gitu ya, dan mungkin bisa jadi tidak hanya Mbak Ria gitu ya, di sini pun mungkin ada yang sempat merasakan atau terbalik gitu ya, kebalikannya Mbak Dila 2 tahun yang lalu mungkin diuji gitu ya, diuji dengan ujian yang Masya Allah gitu ya, bikin menguras air mata gitu ya, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, bisa jadi gitu ya. Nah ternyata lepas dari 2 tahun yang lalu, Mbak Dila detik ini masih hidup ya, insya Allah gitu ya. Ternyata masih hidup dengan dinamika yang masing-masing pribadi kita tahu gitu ya. Ketika terjadi masalah 2 tahun yang lalu, ketika Uhtifilah menghadapi dengan sikap terbaik, maka mungkin hikmahnya itu akan terasa manis di tahun ini gitu ya. Aku jadi tahu nih kenapa dulu Allah ngasih ujian ini tuh, mungkin biar aku seperti ini gitu ya, Uhtifilah. Dan mungkin hal-hal lainnya gitu ya, kasus-kasus yang lainnya, sebuah fragmen hidup yang kadang kita ngelihat Mbak Mira, mungkin ngelihat siapa nih ya, ngelihat Mbak Evika, kok enak ya jadi Evika itu orangnya easy going, senyum terus enggak deh, asal jangan senyum di kendaraan umum ya dek, senyum-senyum sendiri nanti orang pada takut. Nah kayaknya kok seneng gitu ya Mbak Mira, bergumam gitu ya dalam hatinya, jadi Evika tuh kayaknya seneng ya orangnya gini. Atau mungkin Mbak Puji ngelihat Mbak Fatimah itu kayaknya hidupnya sempurna banget deh, mau ini ada, mau itu ada, punya target ini berapa bulan kemudian bisa tercapai gitu ya. Nah padahal bisa jadi Uhtifilah di sisi lain Mbak Fatimah melihat Mbak Puji pun Uhtifilah punya pandangan yang sama ya, enak ya jadi Mbak Puji gini. Mbak Evika pun bisa jadi sama gitu ya, berkebalikannya ketika melihat Mbak Mira, ketika melihat Mbak Mira, enak ya Mbak Mira gini. Nah Masya Allah Uhtifilah, terkadang gitu ya, terkadang kita sering melihat diri kita ini diuji dengan Allah dengan ujian yang luar biasa, dan melihat hidup orang lain itu sempurna. Wajar nggak Uhtifilah kayak gitu? Wajar ya? Wajar. Kenapa? Karena kita yang jalani hidup kita sendiri ya. Karena kita taunya akhirnya hanya diri kita gitu ya. Padahal bisa jadi orang lain di luar sana. Kalau tadi contohnya Mbak Evika, sayang. Kayak tadi Mbak contohkan Mbak Evika bisa selalu senyum, bisa jadi mungkin dalam senyumnya itu Mbak Evika sudah melewati perjuangan untuk bisa melewati kesedihannya. Akhirnya apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Evika? Senyum. Katanya kan senyuman seorang wanita mendandakan bahwasanya dia Uhtifilah, dia kuat dalam menghadapi berbagai ujian. Kerennya wanita kayak gitu ya Uhtifilah. Seberat apapun ujian yang ada, kadang wanita itu masih bisa untuk tersenyum. Nah dari sedikit fragmen yang tadi Mbak sebutkan Uhtifilah, ternyata Masya Allah gitu ya, kalau antuna semua pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa, maka ada cara pandang lain yang bisa membuat kita tambah kuat,
apakah itu utifilah? Bisa jadi mungkin Allah ingin mengangkat derajat keimanan utifilah semua gitu ya. Sayang, ini lagi ini ya. Bisa jadi Allah sayang gitu ya, Allah ingin menyeleksi ketika Mbak Ria diuji dengan ujian sedemikian rupa, Allah ingin mengangkat derajat Mbak Ria gitu ya. Masya Allah, ini Mbak sebutkan ya utifilah dari salah seorang orang solih yang bernama Ibrahim bin Adim. Mulai masuk temanya gitu ya. Tema kali ini yaitu cara mendapatkan derajat solihin gitu ya, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa tidak bosan ya hutifilah untuk melakukan kebaikan. Di sini disebutkan, ketahuilah sesungguhnya engkau tidak akan bisa mencapai derajat orang-orang solih sampai engkau melalui 6 tahapan. Ibrahim bin Adam menyebutkan 6 tahapan. Yang pertama apa uhtifilah? Yang pertama adalah seseorang tidak akan diangkat menjadi derajat solihin ketika ditutupnya pintu nikmat dan dibukanya pintu kesulitan. Makanya mungkin kalau seandainya ada orang yang kayaknya kok dikasih ujian yang luar biasa, berbagai kenikmatan ditutup sama Allah gitu ya. Mungkin Allah ingin menguji, ketika dia kuat, maka dia akan lulus ujian untuk menjadi orang-orang yang solihin gitu ya. Itu yang pertama ya hutifilah, ditutupnya pintu kenikmatan dan dibukanya pintu kesulitan. Kemudian yang kedua hutifilah, ini Mbak sebutan semua, ditutupnya pintu kemuliaan dan dibukanya pintu kehinaan. Jelas seperti itu gitu ya. Kalau seandainya orang yang mau diangkat derajatnya sama Allah, pintu kemuliaan dibuka dan pintu kehinaan ditutup. Yang ketiga hutifilah, ditutupnya pintu istirahat dan dibukanya pintu kesungguhan. Jadi nggak ada cerita gitu ya, orang-orang solih zaman dahulu, para salafus soleh zaman dahulu, mereka bisa mencapai derajat salafus soleh karena apa hutifilah? Mereka sungguh-sungguh gitu ya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan apa hutifilah? Tidur mereka hanya 3 jam gitu ya, hanya 3 jam semalam. Kita nih mungkin termasuk Mbak gitu ya. Kalau tidur 3 jam tuh nanti apologinya apa pas besoknya? Aduh, tadi malam cuma tidur 3 jam nih. Akhirnya ditambahinya apa? Pas besoknya ya, apalagi kalau besoknya libur mungkin balas dendamnya tidurnya pas siangnya gitu ya. Padahal para salafus soleh saat itu banyak menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Bahkan dikabarkan uhtifilah Imam Syafi'i itu semalaman itu bisa sampai tidak tidur. Mungkin pernah ada yang dengar riwayatnya ya, ketika Imam Syafi'i berkunjung ke salah satu muridnya, ternyata ada yang anaknya ini ngamatin gitu ya, anaknya murid yang dikunjungi Imam Syafi'i itu mengamati gerak-gerik Imam Syafi'i karena anaknya ini tahu bahwasanya ayahnya sering cerita, ini guruku, dia orang yang mulia, alim, sangat banyak ilmunya gitu ya. Anaknya ini akhirnya nanya gitu ya kepada ayahnya, ayah, aku melihat Imam Syafi'i itu dari malam itu nggak pernah keluar dari kamarnya. Bagaimana dia sholat malam? Timbul pertanyaan seperti itu gitu ya. Terus ketika subuh saya lihat Imam Syafi'i nggak ngambil wudhu gitu ya, itu langsung ke masjid lah. Memangnya dia nggak batal gitu ya sholatnya. Nah ternyata ayahnya nggak bisa jawab gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Langsung bertanya gitu ya ke Imam Syafi'i. Masya Allah utifillah. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i utifillah? Semalaman beliau duduk untuk memecahkan masalah-masalah ilmu-ilmu yang memang banyak ditanyakan ke beliau. Dan ketika semalaman itu beliau tidak batal, beliau tidak tidur. Kalau tidur kan otomatis jelas membatalkan wudhu ya utifillah, mau nggak mau kan harus wudhu lagi. Beliau semalaman melek. Sholat malamnya juga saat itu juga gitu ya. Kemudian ketika subuh pun karena beliau masih punya wudhu, akhirnya dari kamar itu langsung menuju ke masjid. Wah, Masya Allah gitu ya, sampai segitunya gitu utifillah. Itu tadi yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat, derajat untuk menuju solihin adalah ditutupnya pintu untuk tidur dan dibukanya pintu untuk berdagang. Masih nyambung dengan tadi kisahnya Imam Syafi'i ya. Ternyata orang-orang solihin itu harus siap apa utifillah?
pintu tidur di ini. Jadi kalau seandainya kita, aduh aku masih menikmati tidurku nih gitu ya, begadangnya sholat malamnya nanti aja deh. Jam 4 kalau di Pati udah azan subuh ya. Sekarang udah azan subuh. Nah, Masya Allah. Kemudian yang kelima apa Utifillah? Ditutupnya pintu kekayaan dan dibukanya pintu kemiskinan. Solihah boleh nggak di sini dulu nggak? Dibukanya pintu kekayaan dan ditutupnya pintu kekayaan dan dibukanya pintu kemiskinan. Nah, bukan berarti di sini orang Muslim nggak boleh kaya, bukan ya? Ini ada makna tersendiri yang intinya kayak di sini kan dalam arti luas ya Hotifillah, yang pasti jangan sampai menyimpan kekayaan dunia itu di dalam hati kita, tetapi jadikan itu di genggaman tangan kita. Yang salah itu kan kalau kita kaya secara dunia tapi menyimpannya dalam hati ya Hotifillah. Tapi kalau seandainya dalam tangan kita, mudah-mudahan kekayaan itu seperti apa? Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Kalau wanitanya siapa? Seperti Khadijah gitu ya. Khadijah itu wanita paling kaya pada masanya. Banyak kaum laki-laki Quraisy yang ingin meminang beliau karena saking terhormatnya beliau gitu ya. Tapi ternyata beliau hanya kepincut sama satu laki-laki solih, yaitu Rasulullah. Dan ketika sudah terpincut sama Rasulullah, maka hartanya, perhatiannya itu semua beliau curahkan untuk dakwah gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi bukan berarti yang kelima ini ditutupnya pintu kekayaan dan dibukanya pintu kemiskinan menyuruh umat Islam untuk tidak kaya. Bukan seperti itu ya Hotifillah. Kekayaannya itu kalaupun dia ada gitu ya, bisa untuk memajukan Islam kembali gitu ya. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah ditutupnya pintu berangan-angan dan dibukanya pintu persiapan untuk mati gitu ya. Masya Allah gitu ya. Yang keenam ini seperti yang dikatakan Imam Ali ya, dua hal yang harus diwaspadai itu salah satunya adalah ketika kita panjang angan-angan gitu ya. Panjang angan-angan di sini beda tipis ya, cita-cita sama angan-angan. Katanya seperti ini Utifillah, salah satu ciri kalau kita panjang angan-angan, akhirnya apa? Kita hanya berangan-angan aja gitu ya, pengen kemana-kemana, sedangkan ikhtiar kita zong gitu ya. Zong di sini apa? Kita malas ngapain ini, malas ngapain itu gitu ya, untuk merealisasikan angan-angan kita gitu ya. Maka itu namanya panjang angan-angan. Berbeda dengan cita-cita dan mimpi ya Hotifillah. Kalau kita punya cita-cita mimpi, kita realisasikan dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, maka itu namanya bukan angan-angan. Jadi kalau angan-angan itu yang menyebabkan kita hanya bisa berhayal, tapi dalam kesehariannya kita malah malas untuk melakukan hal tersebut gitu ya, malas untuk menggapai hal tersebut Hotifillah. Nah, Masya Allah gitu ya. Intinya Hotifillah di sini disebutkan kenapa gitu ya, karena namanya iman, nikmat iman atau halawatul iman itu Hotifillah. Ketika sekarang Utifillah sudah Mbak yakin ya di antara Utifillah, bahkan mungkin Kak Salsa yang paling muda di antara kita, cie gitu ya. Pasti ada ini Kak Salsa yang ini. Ada di satu titik tertentu kita pernah merasakan nikmat iman yang luar biasa gitu ya. Mbak kayak gimana sih maksudnya gitu ya. Mbak yakin Antuna pernah merasakan ya ketika tilawah Al-Quran 1 juz itu terasa begitu nikmat gitu ya. Ketika mungkin sholat tahajud itu terasa ringan. Ketika mungkin kita bersujud sama Allah itu kita bisa betul-betul nangis minta sama Allah. Bahkan ketika Allah menguji dengan ujian yang luar biasa pun kita tetap merasa tenang gitu ya. Karena apa? Karena kita yakin gitu ya, kita punya Allah. Mbak yakin gitu ya, pasti masing-masing Antuna pernah sampai pada titik puncak ruhiyah seperti itu. Nah, namanya iman, Ukhtifillah itu mahal gitu ya, itu mahal. Allah ingin memberikan nikmat iman, Allah ingin memberikan derajat solihin, itu tidak cuma-cuma gitu ya. Tapi Allah betul-betul ingin menguji mana hambanya yang betul-betul bisa melewati ujian tersebut atau malah terhempas gitu ya. Makanya di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sering Mbak sebutkan ya, apakah manusia dibiarkan saja berkata aku beriman gitu ya, sedangkan belum jelas gitu ya ujian-ujian yang datang kepada mereka.
Makanya Utifilah, saat Antuna dihantam ujian yang demikian rupa, boleh kita bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Ingat ayat Al-Ankabut ini Utifilah, mungkin Allah menguji kita, memang Allah ingin menjadikan diri kita naik kelas. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berlarut dalam kesedihan, kita bangkit, dan kita harus yakin bahwasanya kita bisa melewati ujian yang Allah berikan. Nah, di sini pun dijelaskan juga ternyata kematangan dan kedewasaan seseorang itu tidak bisa diciptakan dengan instan gitu ya. Dia akan butuh perjuangan. Analoginya sama mungkinnya Utifilah, seorang pelaut yang dia cuma sekedar melaut di daerah Juwana, taruh ya, yang paling dekat kan Juwana. Pelaut ini ya, bolehlah perahu kecil, taruhlah. Kalau di sekitaran Juwana kan paling lautnya juga laut sekitar Juwana, badainya kira-kira kenceng nggak Utifilah? Ya mungkin ada yang kenceng, tapi versi pelaut itu gitu ya, dibandingkan dengan mungkin kapal-kapal yang itu melautnya lintas ini gitu ya, lintas samudra, lintas negara, pasti mereka pernah merasakan berbagai badai gitu ya, yang tidak pernah dirasakan oleh pelaut lokal gitu ya. Mungkin berupa badai yang luar biasa, sampai mungkin kapalnya mau jumpalik atau bahkan ada kondisi kapalnya bocor. Antuna bayangkan di tengah kritis seperti itu, seorang pelaut harus tetap bisa bertahan hidup. Gimana caranya mungkin badai yang menghantam itu bisa, kapalnya tetap bisa jalan. Ketika ada air yang masuk ke kapal itu, gimana caranya biar nggak tenggelam gitu ya. Dan itu menguji gitu ya, menguji mental pelaut ini. Sama dengan kita Utifilah. Kalau Antuna diuji dengan ujian yang berat, mungkin Allah ingin menjadikan Antuna semua menjadi muslimah yang tangguh. Jadi cintai masalah ya, tapi jangan minta masalah gitu ya. Jangan juga ya Allah beri aku masalah biar aku jadi derajat solihin gitu ya, enggak juga gitu ya. Masalah mah enggak usah diminta gitu ya, nanti Allah kasih. Ya Utifilah. Sebetulnya masih banyak yang lain, cuma untuk sementara itu dulu ya Utifilah. Dari Mbak yang pasti Mbak tutup dengan ini nih, bagus perkataannya Hasan Al-Basri yang beliau pernah berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang ingin surga tetapi dia tidur, dan aku tidak pernah melihat seseorang yang takut dari neraka tapi ia tidur juga. Jadi Masya Allah gitu ya, surga itu bukan untuk mereka yang sukanya tidur-tidur gitu ya. Surga itu bukan tempatnya untuk mereka yang suka berleha-leha. Dan itu mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita Utifilah, dengan kondisi yang sekarang seperti ini, bagaimana caranya kita bisa lebih produktif gitu ya. Karena itu ternyata orang-orang salafus soleh banyak yang harus mereka korbankan untuk bisa mencapai derajat yang kemudian mulia di hadapan Allah gitu ya. Nggak apa-apa ya kita bersusah-susah dulu di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang lebih luar biasa dari Allah. Itu ya Utifilah dari Mbak. Afwan minkum, kalau nanti ada feedback boleh, cuma karena udah jam 5. Kak Emin, itu lihat ada Emin. Nanti boleh via Wapri. Itu. Nah, ya. Ya. Mbak tutup dulu ya. Nanti dikembalikan ke MC, ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.